Menurut kalian, apakah Reebok ini bakal jadi sepatu skena terbaru? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bakal potong-potong sebuah sepatu yang kayaknya lagi rame, terutama di kalangan cewek-cewek. Ini adalah Reebok C85 dan ini sebenarnya bukan sepatu baru. Ini kalau gue boleh bilang salah satu sepatu klasiknya Reebok yang udah ada sejak cukup lama. Untuk stylenya ini adalah sepatu tenis yang ya bentuknya klasik sih. Gak ada teknologi apa-apa, khasnya sepatu tenis zaman dulu. Di angkatannya kayak Stan Smith dan jenis-jenis sepatu tenis klasik kayak gitulah. Sepatu style kayak ginian itu sempat ngetren banget di tahun 90-an, 80-an akhir, dan kayak kalian bisa lihat lah banyak orang-orang kaya macam Lady Diana yang pakai sepatu gaya-gaya kayak begini. Atau bahkan memang sepatu ini ya. Jadi kalau 2023 sepatu ini mulai terkenal lagi, gue nggak heran. Kenapa? Karena tahun ini kita lihat banyak banget style-style klasik khas tahun 90-an yang naik daun lagi, gaya-gaya old money yang naik daun lagi, dan sepatu-sepatu tenis makin digandrungi lagi. Gara-gara ya sekarang tenis jadi salah satu olahraga yang stylish. Gue pengen gali lebih dalam dulu tentang sepatu ini ya, terlepas dari alasannya dia populer. Tapi sekarang kita udah mulai lihat banyak orang-orang mulai pakai sepatu ini lagi. Karena kalau gue lihat nih ya, dibandingin Stan Smith misalnya, dimana si Reebok ini cukup stylish, dimana ya memang ada detail-detail unik ya, kayak panel-panel sampingnya itu ada beberapa bagian, potongan-potongannya, kemudian bentuk dari toe box-nya juga yang lebih mengerucut, yang bikin kaki kalian kelihatan lebih slim. Tapi ini juga ada kekurangannya, di mana kaki kalian itu bakal lebih sempit di toe box-nya ini. Gue memang lebih menyarankan kalau kalian bisa untuk naik 1-2 ukuran kalau pakai sepatu ini. Terus dari segi feel, makanya di jangka waktu yang lama, sepatu ini tuh biasa aja. Artinya ya sepatu ini tuh bukan sepatu nyaman, bukan sepatu yang berteknologi, bukan sepatu yang full support juga. Jadi ini adalah sepatu klasik yang biasa-biasa aja. Dan kalau kalian pakai sepatu ini cukup lama buat berdiri, buat beraktivitas gitu, akan pegel ya, karena memang sewajarnya sepatu minimal. Ada beberapa part empuk di sini, kayak di bagian paddingnya di sini, terus bagian insolnya juga agak empuk, tapi nggak sampai super empuk gimana banget yang bikin sepatu ini jadi sangat-sangat nyaman. Ya memang kalau gue boleh jujur, sepatu ini tuh bagi gue akhirnya lebih jadi sepatu fashion timbang sepatu untuk performa, kenyamanan, olahraga, atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih berat lagi lah. Nah, kayak gimana sih kualitasnya? Langsung aja kita gas udah sepatunya. Dan ini dia Reebok C85. Pertama kita bakal bahas kulit uppernya, dimana di boxnya dinyatakan kalau 92% uppernya itu adalah kulit asli. Dan gue sebenarnya setuju sih, karena gue udah tes pakai aseton dan kemudian gue bakar-bakar. Hasilnya memang gue menemukan kulit asli di bawah lapisan finishing yang sangat tebal. Ini lapisannya itu kalau menurut pengamatan gue nih ya, ini antara cat atau material yang lain lah, tapi kemungkinan besarnya dengan cara dia bereaksi itu catnya meleleh di panas. Tapi jujur gue masih agak bingung sama material apa nih yang di atasnya, karena reaksinya agak beda. Dimana biasanya kalau cat dia akan kekelupas dengan aseton, sedangkan di sini butuh effort yang cukup keras untuk bisa ngelupas, dan hanya bagian tengah ini aja, panel tengah ini aja yang bisa dikelupas pakai aseton. Sisanya enggak, ya cuma kekelupas sedikit aja. Jadi tadinya gue pikir kok cuma kekelupas sedikit, tapi harusnya kalau ini cat itu masih banyak yang bisa dikelupas. Akhirnya kita tes bakar dan ya hasilnya kayak kalian bisa lihat di sini. Setelah dibakar ini, barulah bagian lapisan atasnya mulai meleleh. kelihatan kulit di dalamnya. Nah, karena lelehan ini, gue memang menemukan agak seperti plastik ya daripada cat. Kita lihat di bagian dalamnya itu memang ada kulit asli yang sudah diamplas. Artinya gini, ini adalah kulit asli yang diampas bagian atasnya sampai mulai masuk ke bagian tengah-tengahnya, mulai kelihatan grain-grainnya.
grainnya. Nah, grain ini yang kemudian dikasih lapisan finishing ekstra yang di atasnya ini. Dan ini sebenarnya sih bagi gue masih acceptable lah untuk sepatu minimal dan terjangkau yang harganya ya harusnya nggak di atas 1 juta. Tapi sayangnya kalau kita lihat ini tuh harga jualnya sekarang 1 sampai 1,2 jutaan. Beberapa tempat memang nawarin diskon sampai 500-600an dan itu baru menurut gue ya cocok harganya. Jadi kalau dilihat dari bagian uppernya ya gue ngerasa sepatu ini layaknya dihargain memang sekitar itu 500 sampai 700. Tapi kita masih lanjut lagi ya untuk ngelihat bagian-bagian yang lain. Untuk uppernya aja gue akan kasih rating 6 dari 10. Kita masuk ke bagian lining. Bagian liningnya ini juga nggak aneh-aneh banget. Ini fabric semua ya liningnya ya. Kayak di bagian sini ini ada padding yang lumayan tebel ya, khasnya sepatu-sepatu olahraga lah. Tapi nggak tebel banget sampai ngejepit kaki kalian dan bikin sakit. Ini masih acceptable. Kemudian bagian sininya juga bahannya oke, tahan ya. Ini bahannya mirip deh sama yang dipakai di Samba. Kita lihat juga bagian atasnya, feel-nya tuh emang kayak katun tapi rasanya ini sintetis deh. Oh ya, ini sintetis bahannya, full bahan fabric sintetis semua. Dari bahan lining itu gue nggak ada masalah, ya normal-normal aja untuk sepatu kayak gini di harga segini pakai bahan fabric, it's okay. Nah, jadi kita baru menemukan kalau sepatu ini punya breathability yang cukup oke. Kok bisa? Ternyata setelah dibongkar-bongkar kita bisa ngelihat nih, ini bagian uppernya tuh bolong. Kemudian di dalam lidahnya ini dikasih busa. Busanya juga dibolongin sejajar dengan si uppernya. Yang nggak dibolongin cuma di bagian liningnya ini aja. Tapi setidak-tidaknya ini membantu breathability-nya. Belum lagi di bagian bawah, bagian lubang-lubang yang ada di depan itu ternyata bekerja. Jadi dia memang nembus ke bawah lubang-lubangnya, kemudian ketemu sama lining. Ya liningnya memang nutupin lubang-lubang ini, tapi seenggak-enggaknya sirkulasi udaranya tuh ada. Ya lumayan. Dan itulah yang bikin tim kita berkesimpulan kalau ini tuh punya breathability yang cukup oke. Jadi meskipun dia bahannya kulit, tetap ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kasih breathability yang bagus. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu kepanasan kaki kalian di dalam sini. Untuk solnya, ya ini juga sol biasa aja sih. Dibilang empuk juga nggak empuk-empuk gimana banget. Feel enaknya juga ya nggak enak-enak banget. Bener-bener biasa aja. Nggak ada arch support, nggak ada apa-apa. Ya cuman kayak gini doang. Ini khas sepatu 80-an akhir 90-an sih. Nggak ada yang spesial. Kita masuk ke bagian konstruksinya dan bagian outsole-nya. Nah buat di konstruksinya, gue menemukan kalau strobel di sini cukup rapi. Tapi ini ada beberapa yang ini ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba semrawut di tengah-tengah. Aneh gitu, padahal Reebok tuh udah bikinnya rapi di depan. Rapi, tiba-tiba semrawut gitu di tengah. Balik lagi rapi ke belakang. Sekelas Reebok gitu, sayang. Apakah ada something happen gitu waktu pengerjaannya? Jadi khusus untuk produk yang kami dapatkan ini ada defect apa gimana? Gue nggak ngerti. Karena kalau kita lihat sampingnya tuh rapi. Ya seperti ekspektasi kita lah sama brand-brand luar yang cukup mahal. Overallnya good kok buat ininya. Terus kalau kita lihat lagi ya, ini ada sedikit lem ke solnya, tapi lemnya sama sekali nggak kuat. Kita tarik sedikit aja udah kebuka. Tapi ya ini bukan masalah besar, karena sepatu ini aslinya memang pakai kapsol dan dijahit di samping-samping sininya. Nah, sepatu dengan kapsol ini punya resiko yang lebih kecil lah. Sepatu dengan kapsol ini punya durabilitas yang lebih panjang untuk ngejaga sol ke uppernya. Kenapa? Karena memang dia dijahit ya di samping-sampingnya, dan jahitannya oke. Selain dijahit, uppernya ini juga di sekeliling kapsol dilem, dan lemnya cukup kuat. Karena gue penasaran kekuatannya, kita akan coba tarik dengan 2 kekuatan orang dewasa. Yes, even dengan tarik-tarikan gitu ya damage-nya cuma minimal aja. Kayak kalian bisa lihat, ada sih yang kebuka cuman di bagian ini doang. Tapi ini pun ya bagi gue nggak terlalu masalah, karena masih ada jahitan di bawahnya ini dan jahitannya nggak ketarik. Gue akan kasih jahitan-jahitannya ini dan konstruksinya dinilai 7,5 dari 10. Terus untuk pemilihan bahan solnya pun ya ini biasa aja sih. Ini kalau kalian pernah pakai Adidas Advantage atau ya kelas-kelas gitu ya, ini kelasnya sama sih. Solnya ya kayak begitu juga. Ini rubbernya gripnya biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada yang gimana-gimana banget juga. Dan ini bahan solnya tuh tipis sebenarnya. Jadi salah satu resiko di jangka panjangnya adalah jadi rata. Gimana ya, gue ngeliatnya jujur ini biasa-biasa aja. Dan gue akan kasih 6
lah buat si soalnya sendiri. Tapi gue rasa kalau cuma dari bagian-bagian itu aja memang belum representatif akan sepatunya. Gue akan cerita sedikit feeling pakai si sepatu ini. Nah, ini akan berkaitan juga dengan lastnya si sepatunya. Tadi gue sudah sempat singgung di awal kalau memang sepatu ini menyempit ya. Dimana kayak kalian bisa lihat garisnya ini itu menekuk cukup cukup ekstrim, tapi panjangnya juga nggak terlalu panjang. Jadi kaki kalian bakal cukup kejepit nih di area sini, apalagi area kelingking jari manisnya itu kejepit banget untuk bisa ngikutin shape si sepatunya, dan ini yang mengurangi kenyamanannya. Kalau kalian mau, kalian bisa naik 2 size lah amannya untuk sepatu ini, tapi itu pun akhirnya kalian akan punya ruang kosong yang cukup banyak di bagian boxnya sini. Itu memang mengganggu di saat kalian berjalan. Jadi tolong dicoba dulu gimana feel-nya pakai sepatu ini. Untuk fleksibilitas juga nggak gimana-gimana banget ya. Kita masih bisa sih kalau dipaksain nekuk seperti ini, tapi jujur soalnya itu ya khasnya sepatu klasik lah. Memang agak lentur tapi cenderungnya kaku dan agak berat. Kalian bisa lihat sepatu ini punya bobot 389 gram untuk size 42, dan ini nggak bisa dibilang ringan. Ya kalau dibanding sepatu kulit sih memang mungkin ringan ya, tapi ya tetap aja ini bukan sepatu yang ringan-ringan banget. Jadi untuk terakhir, untuk poin kenyamanan, gue cuma bakal kasih dia angka 4 dari 10 karena ya memang segitu aja. Nah, kerusakan apa yang bakal terjadi sama si sepatu ini adalah creasing ya pertama yang udah pasti nih. Dan ketika kalian udah sering nekuk-nekuk nih si sepatunya, dari creasing ini, karena kan atasnya ini ada material finishing yang kita nggak tahu tadi ya, itu lama-lama bakal ketekuk, kemungkinan bisa sobek juga atau mengelupas. Nah, kalau itu udah kejadian, ya memang nggak ada cara lain sih, memang harus dikasih finishing ulang atau misalnya ya diamplas kemudian dicat. Kemudian kita bahas lagi masuk ke bagian dalamnya ya. Bagian dalam sih nggak terlalu gimana-gimana banget. Ini paling kotor-kotor aja. Ini juga nggak ada yang terlalu gimana. Concern gue tuh sebenarnya lebih ke solnya. Ya meskipun solnya ini cukup kuat ya dengan bantuan jahitan-jahitan di sekeliling, tapi tetap namanya sepatu kayak gini itu tuh punya minusnya. Kalau kalian nggak hati-hati dan jahitan-jahitan ini akhirnya lepas, itu akan mengurangi cukup drastis umur si sepatunya. Ya kalau jahitan-jahitan ini lepas, tinggal nunggu waktu aja lemnya habis umurnya dan sepatu kalian bakal ngelupas. Tebakan gue itu akan terjadi di atas 5 tahun lagi kok. Jadi sebenarnya cukup lama lah. Terakhir kerusakannya itu di solnya. Solnya itu tuh ya itu tadi yang cepet menipis. Nah, tapi satu hal lagi yang gue pingin cerita sama kalian yang paling mengganjal adalah ini adalah sepatu biasa teman-teman. Ini adalah sepatu rakyat dan nggak supposed to be mahal. Ya gue nggak ngerti kenapa sekarang sepatu ini dijual di atas 1 jutaan. Karena bagi gue itu juga bisa dibilang overpriced. Apakah itu faktor dari brandnya yang udah cukup punya nama, ataukah memang sekarang semua barang-barang yang diimpor itu harganya mahal? Gue nggak tahu, tapi yang jelas ini feel-nya lebih mirip seperti sepatu 500-600 ribuan aja. Mungkin kalau teman-teman ingat waktu Adidas ADV atau Adidas Advantage itu baru pertama kali keluar, waktu itu kalian bisa dapetin di kisaran harga 500 sampai 800-an. Tapi lebih sering gue temuin di angka 500-an aja, yang ori bahkan ya setelah diskon dan yang lain-lain. Nah, si Reebok ini sebetulnya feeling gue setelah pegang-pegang, bongkar-bongkar, itu di kelas yang sama dengan Adidas Advantage. Tapi entah kenapa banyak orang mengira ini tuh mendekati kelasnya Adidas Stan Smith atau Onitsuka Tiger Mexico 66, padahal enggak. Ini masih ada di bawahnya teman-teman. Jadi please turunkan ekspektasi kalian ketika membeli dan mendapatkan sepatu ini. Karena di foto jujur gue ngelihat sepatu ini tuh lebih keren daripada seharusnya. Tapi begitu gue udah pegang, ya feelingnya ini memang sepatu biasa-biasa aja. Makanya untuk rating final gue akan kasih sepatu ini 6 dari 10 dengan catatan nih, kalau kalian dapat sepatu ini di harga terjangkau ya saat diskon misalnya ya, itu baru cocok untuk kualitas sepatu ini. Tapi pegang kata-kata gue, Reebok C85 ini bakal lebih populer di 2024. Kenapa? Karena style 90-an masih rame, kalian juga bisa nemuin si Reebok C85 ini di harga diskon, terutama saat nanti di libur Natal, Tahun Baru, atau event-event tertentu di tanggal-tanggal kembar. Jadi gue rasa akan sangat mudah sekali menemukan sepatu ini di harga yang sesuai dengan kualitasnya. Nah, itu dia review Reebok C85. Coba komen di bawah, next kita harus bahas sepatu apa lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.